Yang terhormat Kepala SMP 2DW Bapak Dr. Andres Nasruddin, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP 2DW. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan saya kali ini, termasuk tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu. Baik, selanjutnya di sini nanti saya akan menyampaikan tugas dari guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya nanti Fitri Setiorini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 2 Dawi. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ini pagi menjelang siang, biar lebih semangat kita SPT. SPT-nya apa Pak Dijun ini? SPT-nya saya mau bukannya bukan memberi, ya memang memberi pertanyaan nantinya. Ini yang sering saya lakukan kepada anak-anak dan mohon maaf, ini hanya sekadar ice breaking. Cluenya hitung di awal. Cat itu 3, dadu itu 4, jerapah berapa? Jerapah. Tidak, berat kepala. 10, tepat sekali. Sudah tahu jawabannya dengan Bapak Didi. Sudah tahu cluenya hitung di awal. Cat itu 3, dadu itu 4, jerapah itu 10. Jerapah itu 10. Kalau laras berapa Pak? Laras 12. Oke, Pak Didi sudah. Oke. Biar lebih semangat. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, sudah tahu cluenya hitung di awal. Huruf depannya abjad urutan berapa. Biar lebih semangat, kalau saya mengucapkan SMP 2DW jawabnya luar biasa. SMP 2DW luar biasa. Terima kasih. Kalau tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk mengefisiensikan waktu. Di sini saya akan melakukan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, di sini nanti saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Ada 8 nanti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudahkah kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Sudah. Pembelajaran berdiferensiasi apa? Udah ini diskusi lagi. Ada pendapat baik Bapak Didi? Mengutamakan kepentingan anak. Berdiferensiasi itu
kepada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak. Tidak boleh kita menuntut anak harus gini tidak, tapi kita menuntun anaknya. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi tidak bisa disamakan. Peserta didik itu kebutuhannya pasti berbeda-beda. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Nah, oke. Yang Esa, memang dinyanyikan Pak Hendri. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan nilai religius, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, dan yang kelima kreatif, yang terakhir bernalar kritis. Ini harapannya anak-anak murid-murid sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sering kita salah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol kita ini kurang tepat atau salah, miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita itu sering mengontrol murid. Jadi murid itu harus hormat, harus melaksanakan tugas kita. Harus sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak boleh seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita kalau kepada murid sering membuat mereka merasa bersalah, itu bukannya membentuk karakter anak. Itu keliru Bapak Ibu. Kalau peserta didik atau murid itu dibuat merasa bersalah, malah nanti membuat karakternya itu menjadi rendah diri. Jadi mereka tidak bisa percaya diri. Karena apa? Karena sering disalahkan. Ini karena merasa bersalah terus. Apalagi kalau ada masalah, terus Bapak Ibu, kamu, nah, seperti itu. Jadi akhirnya bukannya menguatkan karakter, tapi malah membentuk karakter yang kurang optimal. Kemudian yang terakhir, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memaksanya bukan terus harus gitu, kurang tepat. Nah, jadi ini termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi bukan harus kalau orang dewasa itu berhak memaksa, tidak seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kebutuhan masing-masing orang itu berbeda, apalagi anak, murid, pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena memiliki kebutuhan yang berbeda, maka memiliki gambaran yang berbeda pula. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita gambarannya berbeda, pandangannya berbeda, maka cara melihat dunia pun kita berbeda. Kita tidak mengubah pandangan orang supaya sama dengan kita, tidak bisa. Karena setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu nanti perilakunya salah atau benar, pasti itu ada tujuannya. Bukan terus untuk yang stimulus respon, semua perilaku buruk itu menjadi kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik memiliki tujuan. Selanjutnya, orang bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, iya. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Tidak bisa mengontrol kita, itu tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak mengontrol orang lain. Karena itu tadi, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Terus, pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita kolaborasi atau kerjasama, nanti akan memunculkan pilihan-pilihan baru. Bukan pemaksaan supaya ketika bujukan gagal tidak dengan menggunakan paksaan, tidak. Tapi untuk teori kontrol kita menggunakan kolaborasi atau kerjasama supaya memunculkan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Kemudian untuk yang teori model berpikirnya menang-menang, atau dalam bahasa Inggris bukan win-win solution. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Jadi untuk teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang, tidak jauh yang menang, tidak juga yang kalah. Ini mengubah paradigma stimulus respon. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang kedua, tentang disiplin positif. Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Yang berada di pikiran Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Ya, Bapak Cici. Tertib sesuai aturan. Ada pendapat lain? Ketika mendengar kata disiplin, tertib sesuai aturan. Disiplin, ya? Disiplin artinya belajar. Belajar apa? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini yang sering kita salah persepsi. Disiplin itu nanti kalau tidak disiplin ya pasti mendapat hukuman. Kalau tidak disiplin mendapat hukuman. Terus ada juga yang mendapat ancaman dan sebagainya. Ini. Nah ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu berarti dari diri peserta didik sendiri, Bapak Ibu, dari dalam murid. Jadi mereka punya motivasi bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya hukuman, tapi memang dari dirinya sendiri. Dia memiliki motivasi tersebut dari dirinya sendiri. Nah ini, kalau tadi di sini saya singgung berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu, kalau menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang seperti apa ya? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, betul sekali Bu Santi. Nilai-nilai kebajikan itu yang baik secara banyak sekali. Seperti tadi sudah saya singgung di awal, sesuai profil pelajar Pancasila, banyak sekali ada 6 nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari organisasi ini, organisasi Bapak Ibu, IBO, Primary Years Program, seperti itu bahasanya. Ini itu tentang nilai kebajikannya: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian contoh yang di keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi ini secara global, secara universal nilai-nilai kebajikan. Intinya nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang bersifat positif, yang baik. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Apa saja? Makan, nomor 1 Bu Ari, makan. Terus tempat tinggal, sandang, pakaian. Apa lagi? Kita bersenang-senang kebutuhan atau tidak Bapak Ibu? Iya, kebutuhan. Mari kita lihat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau Bu Ari tadi menyebutkan makan, tempat tinggal, pakaian, ini berarti kebutuhan bertahan hidup, keamanan, kesehatan. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, terutama kesehatan. Kesehatan itu penting sekali untuk kita, untuk bertahan hidup. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok lain. Ini menjadi bagian dalam kelompok lain. Bapak Ibu ketika proses kegiatan belajar mengajar, kadang anak-anak di
membuat kelompok. Nah, pernah tidak Bapak Ibu menjumpai ada murid yang dalam kelompok itu, mohon maaf, tidak diterima anggota kelompoknya? Ada ini. Terus yang dilakukan Bapak Ibu apa? Apakah kan berarti anak itu menjadi terkucilkan ya? Tidak menjadi bagian dari kelompok, tidak diterima. Apakah Bapak Ibu terus menjadikan anak tersebut pindah ke kelompok lain? Tidak. Bagaimana solusinya? Dinasihati, Bukis. Dibujuk, yang dinasihati siapa? Yang tidak menerima, bukan yang berarti anggota kelompoknya. Mengapa kok sampai tidak diterima? Padahal kelompok itu nanti kan kolaborasi ya, kerjasama. Jadi harus diterima. Kadang kan ada yang seperti itu. Ada salah satu murid atau salah satu teman, aku tidak mau dengan ini. Nah, kadang ada seperti itu. Terus misalnya kalau kelompoknya dibebaskan, pasti nanti ada anak yang tidak mendapatkan kelompok. Kalau kita yang membuat kelompoknya, pasti nanti ya itu tadi, tidak mau Bu, tidak mau dengan ini dan sebagainya. Oke, ini berarti pandai-pandainya kita supaya anak itu bisa diterima, karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diambil sama dengan kasih sayang. Jadi keinginan untuk dianggap kehadirannya, nih terus memimpin, berprestasi. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti menjadi manusia yang bebas. Bebas ada artinya mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Manusia ingin bebas, tapi masih dengan batasan-batasannya, masih ada sesuai dengan norma-norma kehidupan. Jadi bukan berarti bebas itu enggak, tetap ada normanya, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Ini Bapak Ibu, kalau tadi nomor 1 sampai 4 kelihatannya serius sekali. Kemudian yang kelima, kesenangan. Butuh kita bersenang-senang, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi tertawa itu memang penting Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima, motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini Bapak Ibu sering kita menjumpai anak-anak mau melakukan sesuatu, mau melakukan apa yang kita perintah, apa yang kita suruh, tapi dengan motivasi ekstrinsik. Supaya apa? Supaya tidak dihukum. Supaya apa? Supaya mendapat imbalan. Saya mau melakukannya karena nanti dapat imbalan dari Bu Fitri dan sebagainya. Saya nanti dapat nilai bagus. Nah, ini salah. Ini berarti motivasinya ekstrinsik dari luar, dari hukuman, merasa tidak nyaman. Akhirnya dia mau melakukan. Terus supaya mendapatkan penghargaan. Nah, supaya di buku itu apa sih Bapak Ibu bahasanya itu dipuji. Nah, supaya dipuji. Nah,
Itu kurang tepat kalau motivasinya masih motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri itu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi di sini banyak sekali kita mewujudkan motivasi murid itu dari intrinsik, dari dirinya sendiri, bukan karena takut nanti dihukum, takut nanti diancam, merasa tidak nyaman. Itu yang masih sering masih susah kita lakukan, karena menumbuhkan motivasi yang dari mereka sendiri, dari dirinya sendiri itu yang susah. Jadi mereka harus sadar kalau apa yang mereka lakukan itu memang untuk dirinya sendiri, demi kebaikannya. Sampai motivasi, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Cukup? Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 di dalamnya. Tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman itu apa sih Bapak Ibu? Hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kan kita masuk kelas, tapi siswa tersebut sampai 10 menit belum masuk ke kelas. Otomatis kita kan langsung memberikan hukuman ke anak tersebut. Ayo, berdiri dulu di depan. Nah, itu. Jadi tidak terencana, tiba-tiba. Anak tidak tahu nanti kalau saya terlambat ini apa yang akan terjadi. Jadi tidak tahu. Nah, ini tidak terencana. Itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat searah, karena itu hanya dari kita. Murid tidak tahu, dia terlambat 10 menit masuk kelas, tidak tahu apa yang akan terjadi, karena hukumannya bersifat searah, hanya dari bapak atau ibu guru. Tiba-tiba saja disuruh berdiri, karena apa? Masuknya telat. Kemudian yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, kalau tadi disuruh berdiri di depan kelas, ada yang disuruh mengelilingi lapangan, itu fisik. Kemudian kalau psikis itu mohon maaf, biasanya berupa omongan gitu ya. Kamu kok terlambat sampai 10 menit? Apa yang kamu lakukan? Dan sebagainya. Itu yang akan membuat dia merasa bersalah itu tadi. Terus yang kedua, konsekuensi ini lebih agak lebih baik dari hukuman, karena konsekuensi itu terencana, sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun sudah disepakati, sudah terencana, tapi anak tetap merasa tidak nyaman. Kamu datang ke kelas, masuk kelas terlambat 10 menit. Konsekuensinya apa? Berdiri Bu selama 10 menit. Nah, anak ini sudah terencana, sudah ada, tapi tetap membuat murid itu merasa tidak nyaman. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Pasti anak itu yang dimonitor terus, anak itu yang dilihat terus. Karena ini tadi, itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Sudah mungkin. Apa restitusi itu? Ganti rugi. Kalau saya malah baru mendengar kata restitusi itu ketika pendidikan guru penggerak budi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu
restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid kita tanya dulu, mengapa kok kamu melakukan kesalahan itu? Sudah tahu belum apa yang kamu lakukan itu salah? Pasti ada alasannya dan sebagainya. Terus restitusi itu merupakan proses kolaboratif, proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika sudah melakukan kesalahan, kan kita memanggil anak tersebut. Kita tanya, mengapa melakukan kesalahan itu? Terus kita tanya juga, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Jadi anak mencari solusinya sendiri. Ini yang namanya restitusi. Hubungan konsekuensi dan restitusi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Yang sering kita lakukan adalah konsekuensi. Ya, kalau berbicara konsekuensi, kalau saya ya hubungan ya konsekuensi itu. Nah, kadang saya menghukum, tapi kalau saya tidak pernah menghukum berupa fisik saya harus anak berkeliling lapangan, tidak. Kalau saya menghukumnya paling saya suruh berpuisi, kemudian saya suruh bernyanyi dan sebagainya. Ini. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Panjangan ada di nomor berapa? Posisi 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu ada di nomor berapa? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu berada di posisi nomor berapa? Sebagai apa? 3, berarti sebagai teman. 3 dan 5 sebagai manajer, Bu Santi. Bapak Ibu yang lain, Pak Hendri. 1 dan 2, penghukum dan membuat merasa bersalah karena Pak Hendri adalah guru BK. Senangnya menghukum. Seperti itu Pak Hendri. Yang lain, Bu Ari mungkin guru BK yang lain. Waduh, semuanya Bu Ari, penghukum, pembuat merasa bersalah, ya sebagai teman, ya pemantau, juga sebagai manajer. Oke, penghukum. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang guru itu posisi kita harusnya di sini Bapak Ibu. Kita sebagai manajer. Jadi tidak penghukum, terus jangan membuat anak merasa bersalah. Nah, sebagai teman juga boleh kadang-kadang memantau, tapi yang diharapkan di sini kita itu sebagai manajer. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, ini contoh penerapan posisi kontrol kita. Kalau ada kalimat seperti ini, kira-kira kita sebagai apa? Berkeliling lapangan 5 kali, kita sebagai apa? Penghukum, betul atau tidak? Oke, betul. Sekarang kalimat yang kedua. Sudah berulang kali ibu menasihati kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Merasa bersalahkah? Kita lihat. Oke, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai teman, kita lihat apa Bu Ari? Sebagai apa Bu Ari? Sebagai manajer. Pak Rudi, sebagai ibu. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai apa? Iya sebagai ibu, kata-katanya ibu. Coba kalau kata-katanya saya ganti bapak. Sebagai bapak. Ayo sebagai apa ini kita? Sebagai teman? Kita lihat sebagainya. Teman, kita sebagai teman. Kalimat keempat, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Posisi kita sebagai pemantau atau manajer? Oke, pemantau, betul sekali. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer. Oke. 5 posisi kontrol, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, jelas ya. Jadi di sini posisi kontrol itu kalau bisa kita jangan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, Pak Hendrik. Jangan sedikit-sedikit terus murid langsung dihukum. Kita tanya dulu. Kita sebagai manajer tanya dulu. Mengapa kamu seperti itu? Apa yang kamu salah atau tidak? Terus nilai apa yang sudah kamu langgar dan tidak sesuai dengan perbuatan kamu? Nilai yang apa? Nah, karena sudah tahu nilai-nilai itu basikannya apa saja. Nah, keyakinan kelas yang ke-7 ini sudah hampir selesai pembahasan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu wali kelas pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya? Belum. Siapa yang sudah? Bu Santi. Hanya Bu Santi. Pak Hendrik pernah? Pernah. Pak Hendrik pernah, Bu Santi pernah. Kalau saya begini Bapak Ibu sedikit bercerita. Saya mengenal keyakinan kelas itu ketika mengerjakan pelatihan modul di PMN untuk membuat aksi nyata saat itu. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mengenal keyakinan kelas. Kemudian saya menerapkannya pada kelas saya. Karena saya juga sebagai wali kelas, saya menerapkannya sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika kelas saya, anak-anak sudah masuk, saya sebagai wali kelas masuk pertama, kemudian membuat keyakinan kelas. Jadi itu sudah saya terapkan ketika saya belajar modul di PMN. Keyakinan kelas. Terus muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mau nggak ada yang mau menjawab? Mengapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu ini siswanya yang membuat sendiri, apa peraturan yang ada itu sendiri. Kalau menurut Pak Hendrik, karena keyakinan kelas itu siswanya yang membuat kesepakatan, membuat kalimat-kalimat itu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu apa? Peraturan itu jadi gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswanya diajak, dilibatkan, dan disepakati. Maka kita menggunakan kata keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari kelas saya Bapak Ibu. Terus di sini saya menambahi nilai-nilai kebasikan. Saya membuatnya dengan kertas post-it, ditempel di kertas plano, terus saya tempel di kelas, di dalam kelas saya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataan umum, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ketika saya menerapkan keyakinan kelas, saya sudah menginformasikan kepada anak-anak menggunakan kalimat positif. Artinya bagaimana, Bu? Tidak ada kata yang mengandung kalimat negatif, yaitu dengan adanya kata boleh, dilarang, jangan. Jadi bukan seperti itu. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat atau pernyataan negatif. Maka dibuat sebagai pernyataan positif. Menjadi apa Bapak Ibu?
keyakinan kelas. Awalnya setiap anak saya suruh menuliskan satu kalimat yang sesuai dengan dirinya sendiri. Mereka ingin suasana kelas seperti apa. Jadi setiap anak saya berikan kertas post-it ini. Mereka menuliskan satu kalimat dengan kalimat positif ya, pernyataan positif. Kemudian ditempel di kertas plano semuanya. Karena ini kelas 8, kelas saya jumlah 34 anak. Jadi tidak mungkin kalau 34 ini saya masukkan semua. Nanti malah anak-anak menjadi lupa. Setelah ditempel itu saya memilih. Kadang ada yang sama ya, maknanya ada yang sama. Jadi saya pilih, saya koreksi itu menjadi 9 keyakinan atau 9 pernyataan. Kemudian karena tadi sudah saya sampaikan nilai-nilai kebajikan, maka dari kesepakatan kelas keyakinan yang sudah dibuat anak itu dibuat juga nilai kebajikannya. Kalau jagalah kebersihan atau buanglah sampah tempatnya, itu kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kerapian, kebersihan, ya, jaga lingkungan. Kemudian kemarin juga ada yang bilang jangan membuli teman. Nah, dia kan berarti menggunakan pernyataan negatif karena ada kata jangan. Terus saya ganti, saya ubah, diganti saja. Nah, jangan menggunakan kata jangan. Jangan membuli atau dilarang membuli teman. Terus, seperti itu menjadi pernyataan positif itu seperti apa ya Bapak Ibu? Stop kan berarti juga ya, negatif kan. Nah, saling menyayangi, saling menghargai dengan teman. Ya. Kemudian terus ini nilai kebajikannya ya, saling menyayangi, saling menghargai. Terus selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi karena tadi dari anak, jadi yang tahu kondisi anak, kondisi kelas itu ya anak itu sendiri. Makanya ini anak yang membuat. Jadi kita bebaskan anak. Semua pada kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pas saya keyakinan kelas ini, alhamdulillah kelas 8-nya saat itu masuk semua. Jadi ada 34 saat itu. Terus ini saya pilih menjadi ada 9. Baik Bapak Ibu, setelah ini kira-kira Bapak Ibu punya tergerak tidak untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Oke, terima kasih ya. Mohon ya nanti terus diterapkan di kelas supaya apa? Supaya anak juga tahu. Ini sudah disepakati. Nah, jadi dia yakin dengan keyakinan kelas ini sudah disepakati. Baik, lanjutkan yang ke-8. Terakhir Bapak Ibu, segitiga itu sih. Kalau tadi Bu Deni sudah pernah kata restitusi, sekarang tak tambahin Bu Deni, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nih. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga berarti nanti ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu bukan jangan dihukum.
karena membuat kesalahan itu merupakan salah satu proses pembelajaran, salah satu anak belajar. Contoh menstabilkan identitas. Ini tidak ada manusia yang sempurna, benar sekali ya Bapak Ibu. Maaf. Tidak ada manusia sempurna. Ya, benar sekali. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak bisa memungkiri. Bahkan kita sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan. Ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung terus dihukum Bapak Ibu. Distabilkan dulu, ditanya. Distabilkan dulu ininya. Kasusnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini validasi tindakan salah, yang salah. Yang biasanya diucapkan, yang dilakukan ini, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan. Katakan anak yang membuat kesalahan itu karena dia ingin mempertahankan sesuatu. Mohon maaf, sering kita menjumpai ada anak yang memanggil temannya itu dengan nama orang tuanya. Sering sekali. Terus anak itu tidak terima. Akhirnya terjadilah keributan. Setelah kita tanya, ternyata dia memang mempertahankan sesuatu, mempertahankan nama orang tuanya, nama ayahnya. Yang sering disebut itu nama ayahnya. Jadi dia tidak mau harga diri atau nama baik ayahnya itu terus menjadi jelek. Anak kan pemanggilnya tidak menggunakan kata sapaan ya Bapak Ibu. Ada langsung menyebutkan nama ayahnya itu tadi. Tidak menggunakan kata pak atau bapak itu enggak. Langsung nama gitu. Misalnya Yoto itu kan langsung nama. Jadi sebagai anaknya, sebagai putranya itu ya merasa kok orang tua saya diejek, dihina. Jadi dia mempertahankan. Terus tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Secara intrinsik bukan dari luar. Kalau dari luar tadi kan supaya terhindar dari hukuman, supaya mendapat penghargaan dan sebagainya. Ini jadi untuk merayakan keyakinan ini supaya muncul motivasi intrinsik dari anak tersebut. Kalimat yang biasanya diucapkan ini, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Terus kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu, sebenarnya kamu tuh ini kelas yang seperti apa sih? Nah, kan gitu. Kok bisa-bisanya nama orang tua dari teman kamu kok ikut-ikut ke sekolah, kan gitu. Wong teman kamu aja punya nama, mengapa harus memanggilnya dengan nama orang tuanya? Terus seperti apa kelas ideal menurut kamu? Ini tahapan segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas.
Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah 8 inti konsep inti yang saya sampaikan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi saya. Bapak Ibu mengenal hal tersebut? Mak Ruby, ya betul sekali. Hampir semua Bapak Ibu guru mengenal Mak Ruby. Dia ini sekarang kan saya mengajar di kelasnya, kalau tidak salah di kelas 8E. Ini kemarin saya mendapat laporan dari siswi yang bernama Najwa. Katanya dibully oleh anak yang bernama Ruby ini. Kemudian Pak Ruby saya tanya, Bu, ternyata dia membuli Najwa itu dengan memanggil nama ayahnya. Nah, itu nama ayahnya Najwa. Jadi tidak memanggil Najwa, tapi ayahnya Najwa itu. Terus setelah saya konfirmasi, ternyata Pak Ruby ini ingin mencontek tugas atau PR dari Najwa. Dia tidak mengerjakan tugas karena lupa. Lupanya karena bermain keluar rumah, maksudnya Bapak Ibu. Dia tidak bermain HP di dalam rumah itu tidak, tapi main keluar bersama teman-temannya. Dia pulang larut malam, sudah capek, akhirnya tidur. Tidak tahu kalau ada PR atau ada tugas. Akhirnya dia minta contekan ke Najwa, cuma tidak diberitahu. Akhirnya dia marah. Apakah saya sampai di sini? Apakah ini bisa mengajar Ruby tidak akan mengulanginya lagi? Tidak. Dia di sini berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta maaf kepada Najwa. Tapi tetap saya kondisikan. Saya tidak sampai di sini terus berhenti, tidak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu persuasi Mak Ruby itu anak yang seperti apa. Jadi saya tetap memantau dia. Apakah benar dia sudah minta maaf ke Najwa? Saya konfirmasi ke Najwa, minta maaf. Apakah sudah tidak memanggil dengan nama ayahnya? Ternyata sudah tidak. Ke Najwa, tapi tidak tahu untuk yang ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain saya tanya saat itu memang sudah tidak memanggil dengan nama orang tua. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Mak Ruby saat itu. Dan setelah menerapkan segitiga restitusi ini dan masih saya lanjutkan, tidak berhenti sampai di sini.
dia berubah gitu. Tapi mohon kelihatannya kenakalannya tidak hanya di sini ya Bapak Ibu, tidak hanya membuli teman, ternyata dia juga jarang masuk sekolah gitu. Kadang tidak masuk sekolah. Saya mendapat laporan dari wali kelasnya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sudah di acara penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu, masih semangat? SMP BDW luar biasa. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada hilang baik kata maupun perbuatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kelas 8 ya? Sudah jadinya yang sudah masuk? Masuk semua? Ya. Oke, oh ada yang izin, ada yang jambret. Oke. Untuk pertemuan hari ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang kalimat kesepakatan kelas. Yang kemarin kalian itu ada kalimat negatifnya. Jadi untuk sekarang hari ini kita menjadikannya kalimat positif dengan nanti ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikannya ada apa saja Bu? Ada disiplin, ada tanggung jawab. Nanti kita tuliskan. Terus ini nanti berkelompok. Mungkin akan membuat satu deret ini menjadi satu kelompok dan nanti akan saya bagikan kertas post-it ini. Terus nanti setiap kelompok menuliskan satu kalimat kesepakatan kelas. Terus nanti ditempel di kertas plano. Terus baru nanti ditempel di dalam kelas. Paham? Oke. Setiap kelompok silakan boleh memilih warna dan cukup menuliskan satu kalimat positif, keyakinan kelas. Ada yang membawa spidol? Tidak ada, begitu nanti ada spidol. Jelas deh? Oke, silakan mau memilih kertas apa, warna apa? Pink. Silakan kalau mau yang pink. Ini ada. Silakan. Ini sudah dua warna.
Jangan keliru ya. Oke. Yang keyakinan kelas dan yang nilai kebajikan. Iya cara ini. Oke, silakan. Ini cuy. Sudah semua? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini sudah ada 9 kalimat keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati beserta nilai kebajikannya. Dan ini menjadi keyakinan kalian. Ya. Jadi tolong karena ini sudah disepakati harus kalian yakini. Nanti teman-teman yang baru bergabung bisa diberitahu keyakinan kelas 8H itu apa saja. Yes? Ada yang mau ditanyakan? Sudah sepakat ya? Kalau sudah sepakat berarti diyakini dalam hati. Apa yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian kerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian dari Bu Fitri, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Indianasari, bisa dipanggil Jenny. Saya dari kelas 8H. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri, bisa dipanggil Kaila. Saya kelas dari 8H. Saya sangat bersemangat karena menurut saya adanya dibuat keyakinan kelas adalah bisa membuat diri menjadi disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardana Maditya, bisa dipanggil Rama. Saya dari kelas 8H. Saya sangat senang karena dapat menumbuhkan sifat kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainur Syahbudin dari kelas 8H. Saya sangat bahagia dengan adanya keyakinan kelas karena kita dapat saling menghormati dan menghargai.